Shalom, kita bertemu kembali pada saat ini. Saya akan menyampaikan firman Allah. Sebelumnya saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang baik ini untuk kami mendengarkan firman Allah. Dan hamba-Mu akan menyampaikan firman Allah juga. Untuk itu, hamba serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dalam kehidupan ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ada dua jalan yang diperhadapkan kepada kita. Jalan yang sempit, dan yang kedua, jalan yang lebar. Tentu kita harus memilih jalan yang sempit. Sebab kalau jalan yang lebar itu memang banyak orang akan mengikutinya, menjalaninya, tetapi ujungnya adalah maut dan kebinasaan. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya maut. Tetapi kalau kita melewati jalan yang sempit, banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi Tuhan bersama-sama dengan kita. Iman kita kepada Yesus akan terpelihara. Kehidupan kekal yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita pada waktu kita percaya kepada Yesus akan terpelihara. Tetapi dimungkinkan hal ini terjadi, kita diberi kekuatan untuk menjalani jalan yang sempit ini, maka Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai yang keenam ini merupakan salah satu kunci untuk kita bisa berhasil menjalani kehidupan ini sekalipun kita berjalan di jalan yang sempit. Yang pertama yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya adalah kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tidak setengah-setengah, tetapi percaya dengan sepenuh hati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Itu yang harus ada dalam hati kita. Kita menjalani kehidupan ini, kita harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada banyak orang yang hanya percaya kepada Tuhan di mulut saja, tetapi dia tidak mempercayai Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Oke, dia hafal firman Tuhan. Oke, dia rajin beribadah. Tetapi ketika dia menjalani kehidupannya di marketplace, dia berbohong, dia menipu, dia tidak adil, dia berbuat hal-hal yang jahat. Bukan hal ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Artinya, kita harus percaya kepada Tuhan. Dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam hati kita percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian. Tetapi dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita harus mengakui Dia dalam segala laku kita. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ini kebenaran pertama yang harus kita pegang dalam kehidupan ini. Kalau kita ingin berhasil dalam kehidupan ini, sekalipun kita melewati jalan yang sempit, kita bisa lewati itu dengan penuh sukacita dan berkemenangan. Maka yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan dalam hati dengan mulut kita, dan kita harus tunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan itu melalui cara hidup yang benar, cara hidup yang kudus, cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam bagian B ayat yang kelima dikatakan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri, karena pengertian kita sendiri itu terbatas. Untuk itu kita memerlukan yang namanya pengertian Allah, hikmat Allah. Tema utama daripada kitab Amsal adalah milikilah hikmat. Dia lebih berharga daripada emas. Dan hikmat itu akan kita miliki kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan. Hikmat itu akan kita miliki kalau kita senantiasa merenungkan firman Allah dan melakukan firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Untuk itu, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini,
jemaat-jemaat Gereja CW Sentul City dalam menjalani tahun yang baru ini ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Kita jangan kaget, karena memang Yesus katakan untuk berhasil harus melewati jalan yang sempit, pintu yang sesak. Tapi jangan takut, sekalipun jalannya sempit, pintunya sesak, yang penting bersama-sama dengan Yesus. Dan kita akan berhasil dalam menjalani kehidupan ini kalau kita percaya kepada Tuhan. Kemudian kita juga mengakui Tuhan di dalam segala laku kita. Kemudian kita harus juga menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Pribadi-pribadi yang selalu mengandalkan hikmat Allah, pengertian yang daripada Allah. Dan firman Tuhan memberikan satu jaminan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau kita dalam kehidupan ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang melakukan firman Allah, maka Tuhan berjanji di dalam Mazmur pasal yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ada janji Tuhan bagi saudara-saudara yang mau melakukan firman Tuhan ini. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji nama Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini tertanam dalam hati kita. Kiranya firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman Allah. Hamba berdoa, biarlah jemaat-jemaat GCCW Sentul City akan menjadi pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati mereka, yang mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, yang selalu mengakui Tuhan di dalam segala tingkah laku kami hari lepas hari. Maka kami percaya sesuai dengan firman Allah yang kami dengarkan, maka Tuhan akan meluruskan jalan bagi kami. Dia akan membuka jalan bagi kami. Dia akan membuat kami berhasil. Dan sesuai dengan janji firman Allah, apa saja yang kami perbuat akan berhasil. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini.